Di episode lalu kita ngomongin soal gimana bangun brand secara apa aja sih yang harus dilakuin. Kita udah ngomongin level pertamanya. Level pertamanya adalah tentang ngebangun awareness, which ini banyak orang yang udah ngelakuin gitu. Banyak banget rame-rame ngelakuin itu. Nah, apakah cukup sampai sana? Enggak gitu. Dan sayangnya banyak brand owner yang berhentinya di sana. Nah, hari ini kita mau bahas soal level keduanya. Level keduanya itu adalah gimana kita bisa ngebantu supaya brand kita diconsider. Ini tentang ngebantu consideration. Jadi kalau brand health track itu yang diukur kan salah tiganya ya. Yang pertama itu adalah awarenessnya gimana, kedua consideration, ketiga recommendation dan loyalty kan gitu ya. Nah sekarang kita mau ngomongin yang consideration. Apa yang kita bisa lakukan untuk membantu consideration? Yang pertama adalah logical reason to buy-nya itu apa? Gitu ya. Ini area yang banyak dilakuin orang juga gitu ya, walaupun ngelakuinnya nggak selalu benar gitu ya. Logical reason to buy itu bisa dibangun dengan dua cara, satu secara marketing, kedua secara brand ya. Jadi marketing dan brand itu bukan hal yang sama. Saya termasuk satu orang marketing yang berpikir brand itu lebih gede dari marketing. Jadi harusnya brand itu tidak dimonopoli oleh orang marketing. Ngebangun brand itu semua orang harus ikutan. Nah, tapi secara marketing gimana sih ngebangun logical reason to buy-nya? Yang pertama adalah fokus sama feature, karena ini feature bisa dinamis, akhirnya sulit untuk konsisten ya. Terus jebakannya adalah yang mau diomongin terlalu banyak gitu, karena feature itu berkembang terus, nambah lagi. Orientasinya tuh short term, bukan bangun sesuatu yang diingat dalam waktu jangka panjang. Nah, gimana dengan secara brand? Secara brand ini adalah ngebangun brand dengan ngejual logical reason to buy, tapi bukan di detail levelnya, bukan di mikronya, tapi bicara yang makro, esensinya, spirit besarnya tuh apa dari brand yang ini. Contoh ya, biar gampang ngebayangin. Kalau jualan feature secara marketing, ngomong ini adalah kalau jualan mobil gitu ya. Oh ini irit bensin, oh ini tenaganya besar, horsepower-nya gede, oh sunroof, oh ini mobil listrik, oh ini dan lain sebagainya. Itu yang mau dikomunikasikan gitu ya. Banyak pemain otomotif masuk ke sini ngomongin ini segala macam gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin secara esensi, ngomongin dari gimana kita ngebangun brand bukan secara marketing, kita bisa lihat Volvo itu selalu orang nangkep safety gitu ya. Secara marketing dia bisa ngomong kenapa dia safety, tapi ujung-ujungnya tema besarnya safety. Kalau kita ngomongin BMW itu ngomongin nyaman, makanya dia ngomong sheer driving pleasure gitu kan, ngomongin bahwa nyetir BMW itu enak banget, badan tuh kayaknya nyatu sama bodi mobil sehingga kita enak. Jadi dia bisa di level marketing dia bisa ngomong kenapa nyetir BMW enak, tapi gambaran besarnya tetap di own gitu ya. Atau Google dengan reliable dia bisa ngomong ada Gdocs, ada Gmeet, ada Gmail, ada search engine dan lain sebagainya, termasuk YouTube ya. Tapi gambaran besarnya ada reliable. Jadi ngebangun brand itu beda sama ngelakuin marketing. Kalau ngelakuin marketing itu fokus sama detail apa yang mau dijual. Kalau ngebangun brand itu esensi besarnya apa sehingga brand kita bisa diingat secara simple tapi tetap bisa deliver apa yang kita mau sampaikan. Gitu ya. Nah, jadi beda banget gitu ya. Walaupun dua-duanya bisa sambil jalan bareng ya, tapi impact-nya secara jangka panjang beda. Kalau secara marketing impact jangka panjangnya nggak kerasa, kalau secara brand bisa lebih kerasa gitu. Nah, prinsip-prinsipnya apa sih untuk ngebangun brand dari sisi ngangkat logical reason to buy-nya? Yang pertama ada istilahnya jobs to be done. Jobs to be done-nya apa sih? Jobs to be done itu adalah alasan kenapa sih orang mau beli produk kita. Ada sesuatu yang dia mau selesaikan gitu ya. Gimana kita bisa address itu? Ini adalah tentang ngedress pain or pleasure gitu. Karena ini adalah program dasarnya otak manusia. Jadi apapun yang ngedress pain or pleasure itu jadi gampang untuk ditangkap sama orang. Yang ketiga adalah sense making gitu ya. Ini adalah tentang kasih logical reason atau logical excuse mungkin ya. Kenapa mereka harus pilih brand kita? Kenapa saya bilang excuse? Karena memang excuse itu kan bisa real, bisa cuma rasionalisasi. Dan kebetulan beberapa keputusan pembelian itu didrive sama emotion. Dan ketika sama emotion, tapi tetap aja bahkan ketika emotion yang ngelit, tetap aja perlu rational justification. That's why makanya itu excuse-nya muncul. Wah, gue pengen banget ini. Pengennya sebenarnya gara-gara pengen beli Mercy misalnya gitu. Kenapa? Karena wah kalau pakai Mercy gue kelihatan kayak orang kaya. Wah, gue naik kelas dan sebagainya. Tapi logical reason-nya apa? Oh, soalnya mobil ini satu bagus gitu ya. Terus kedua, gue kan butuh ngeyakinin klien gitu loh.
Kalau klien gue ngeliat gue, ya ampun datangnya pakai mobil LCGC gitu, itu gimana gue mau charge gede dan lain sebagainya, itu logical reason gitu ya, logical excuse gitu. Nah jadi sering kali kita mengabaikan emotion dan rasional ini seolah-olah dua hal yang berbeda, padahal ini harus saling ngebantu satu sama lain gitu ya. Nah terus habis itu tadi ya, bagian pertama untuk ngebantu consideration kan sebenarnya creating logical reason to buy. Kalau ini adalah ngebangun, yang keduanya adalah ngebangun brand love. Brand love itu apa? Kecintaan terhadap brand intinya. Ini level yang sering dilewatin atau nggak menarik untuk banyak orang gitu ya. Banyak diskusi di marketing itu berkutat pada area logis, feature apa yang kita butuhin, apa yang perlu dikomunikasiin untuk bikin orang beli gitu ya. Seolah-olah pembelian tuh melulu logik, tapi lebih jauh lagi sebenarnya hal-hal di luar logik itu dianggap enggak lah, orang beli enggak karena itu, orang beli itu gara-gara benar-benar pure logik gitu ya, jobs to be done tadi gitu ya. Nah padahal ini adalah tentang ngebangun rasa gitu ya, karena manusia beli sesuatu itu banyak didrive oleh perasaan. Orang jadi beli itu karena rasa gitu. Orang kan ngomong kayaknya gue beli ini aja deh, rasanya ini lebih oke deh. Tapi jarang orang mikir, ngomongnya adalah gue pikir ini aja deh. Enggak, orang ngomongnya rasanya gue pilih ini atau kayaknya gue beli ini, bukan gue pikir gue ini aja deh gitu loh. Itu satu bukti bahwa kita nggak banyak mikir tapi kita banyak merasa, dan makanya kayaknya ini aja gitu ya. Dan orang nggak beli juga banyak karena rasa gitu ya, termasuk ketika semuanya udah masuk secara logical, terus habis itu kita bilang aduh tunggu deh, kok ada yang belum serak ya gitu. Nah belum serak ini adalah perasaan, bukan pemikiran. Maka dari itu otak susah cari tahu apa yang belum serak, makanya cuma dibilang belum serak gitu ya. Dan kita bilang ada yang kurang, tapi apa yang nggak mudah ditemuin karena itu tadi, perasaan itu adanya di subconscious, dan subconscious itu nggak bisa diakses sama conscious gitu ya. Jadi akhirnya kita cuma bisa bilang belum serak, bukan wah ini bensinnya kok boros ya, itu kan logik gitu. Tapi kalau nggak serak itu kita nggak bisa mengutarakan apa. Nah sama kayak kalau kita ngomongin kenapa sih untuk ngebuktiin bahwa pembelian itu banyak diputuskan oleh perasaan, kita juga harus ngelihat pertanyaan umum yang mau diajuin ke orang yang mau nikah, kan ditanya gitu, apa sih yang bikin lo yakin bahwa he's the one gitu ya, dia emang orang yang tepat gitu ya. Pertanyaan itu sulit dijawab gitu ya, karena bukan melulu soal logik gitu ya, harus dirasa-rasa, dan bahkan ketika dirasa-rasa belum ketemu juga gitu ya. Tapi menariknya perasaan, bahkan ketika nggak bisa diungkapin tetap bisa yakin gitu. Dan itu juga yang bikin pesaing juga nggak bisa masuk sembarangan gitu ya. Coba deh kalau kita berusaha ngerebut pacar orang gitu ya, terus kita tanya, coba deh ini naksir satu ceweknya udah punya cowok gitu ya, terus habis itu kita tanya gitu kan, apa sih yang bikin lo mau sama dia gitu ya. Kalau dia jawabnya, ya dia kan banyak duitnya, dia selalu jemput gue, dia selalu telepon tiap malam gitu ya, which semuanya hal logik gitu ya, buat kita kesempatannya terbuka lebar gitu. Kita langsung bilang, oh tenang, kalau banyak duit gue lebih banyak duit gitu ya. Kalau ngomongin dia suka jemput, oh jangan khawatir, gue bukan cuma jemput, gue tongkrongin lo gitu ya. Terus kalau ngomong dia suka telepon malam-malam, oh jangan khawatir, telepon kita 24 jam gak usah ditutup gitu, buka aja terus, jadi anytime lo mau ngomong gue tinggal langsung nyaut gitu ya. Terus akhirnya ya walaupun bisa apa enggaknya nggak tahu ya, tapi terus akhirnya kesempatan untuk bisa masuk, oh ya udah, dan mendadak si perempuan ini mulai kehilangan alasan untuk stay sama pacarnya kan gitu ya, gampang pindah ke kita. Itu kalau jawabnya logik. Nah pembelian juga sama, ketika semuanya logik gampang kita untuk masuk. Tapi kalau misalnya tadi si cewek ini jawabnya gimana ya, dia tuh nggak sempurna amat gitu, banyak banget juga kurangnya sebenarnya, tapi gue udah ngerasa cocok dan nyaman aja. Nah terus habis itu selesai, udah kita mau masuk gimana, nyamannya gimana sih, udah cocoknya gimana sih, kita mencoba elaborate supaya kita bisa masuk lewat logik. Tapi itu tadi gitu loh, dia nggak bisa jawab karena itu soal perasaan, dan itu yang membuat kita juga akhirnya nggak bisa masuk. Brand pun juga sama, ketika brand ngomongin alasan kenapa kita mau beli itu logik, itu gampang banget orang untuk masuk. Tapi ketika brand itu dipilih karena sesuatu yang lebih ke perasaan, itu susah banget kompetitor untuk abis itu masuk gitu ya. Nah makanya itu tadi, dan prinsip-prinsip untuk ngebangun brand love ini yang pertama social norm gitu ya. Social norm ini saya pernah bikin episode tentang social norm gitu ya, norma sosial. Ini adalah mode di otak kita yang bikin kita nggak perhitungan. Contoh misalnya, abis ngedate sama istri, terus abis mau ngedate nih, udah lama anniversary, yuk ngedate, yuk kita makan malam di restoran fancy, anak-anak titip ke mertua. Terus begitu pulang, terus kita jemput anak-anak di rumah mertua, udah tidur, kita gendong, naikin ke mobil gitu ya. Terus kita ngomong sama si mertua, jadi berapa Mi saya harus bayar buat jagain anak-anak?
kan pasti digampar kan ya. Syukur nggak disuruh cerai gitu, pasti digampar kayak emang gue babu lo, emang gue babysitter gitu ya, jagain anak lo terus habis itu lo mau bayar gue gitu. Atau lebih parah lagi, nih joke aja ya, jangan serius. Abis berhubungan sama istri, berhubungan badan ya, berhubungan seks sama istri gitu, udah selesai bersih terus balik gitu ya. Terus kita nanya sama istri, jadi harus bayar berapa nih gitu kan. Wah itu itu pasti tersinggung banget gitu ya. Nah kenapa begitu? Karena social norm itu adalah mode di kepala kita untuk memisahkan hubungan untuk tidak dibawa ke transaksional. Ini hubungan sosial, tidak perhitungan gitu ya, bukan masalah untung rugi. Makanya ketika dicampur sama transaksional, which nanya harus bayar berapa, digampar udah pasti gitu ya. Nah, norma market kebalikannya, sesuatu yang perhitungan. Nah, kalau brand ngebawa segala sesuatu ke pendekatan logik, maka terus habis itu bakal segala sesuatunya perhitungan gitu ya. Itu prinsip nomor 1. Prinsip nomor 2 adalah status quo bias gitu ya. Manusia itu goalnya kan adalah seek pleasure, avoid pain, conserve energy. Ada conserve energy, artinya malas gitu. Dan ketika udah nyaman, malas berubah gitu ya. Karena berubah itu ada resiko ya kan. Harus adaptasi lagi. Iya kalau ternyata lebih baik, kalau nggak gimana. Udah deh gini aja deh. Nah brand bisa manfaatin ini tapi dengan bikin nyaman dulu gitu. Dan ketika udah nyaman, orang tuh malas, udah deh gue ini aja deh, gue nggak mau pindah lah dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah prinsip social animal. Manusia punya banyak kebutuhan dari sekedar transaksional logical gitu ya. Kita tertarik sama manusia lain, makanya kita kalau lihat iklan dengan foto ada orang, foto orang ya, itu lebih menarik perhatian dibanding ilustrasi. Foto orangnya kelihatan muka dan ekspresi itu lebih menarik dibanding lebih menarik perhatian ya dibanding fotonya full body. Karena orang mau lihat ekspresi, orang mau lihat emosi, sehingga kita bisa detect ini tuh ngomongin apa sih, ini perasaan apa yang muncul, perasaan ujung-ujungnya lagi gitu ya. Makanya brand juga harus bangun sense of human, rasa seperti manusia, personality dan sebagainya. Nah, kita juga memproduksi sebagai manusia, kita memproduksi oksitosin. Itu hormon yang ketika kita berbaik ke orang lain, ketika kita punya hubungan sosial yang baik, oksitosin keluar. Makanya kebutuhan untuk bisa berinteraksi secara manusiawi dan ngebangun rasa itu penting banget gitu ya. Nah, terus abis itu gimana cara bangunnya? Gimana cara bangun brand love? Yang pertama personality gitu. Orang jatuh cinta sama personality gitu ya. Kayak tadi si cewek bilang, dia tuh gimana ya? Dia lucu, baik, perhatian gitu ya. Tapi hal ini harus di level personality, bukan di level attitude yang memaksakan diri. Gue pengen ngerebut, makanya gue lucu deh, makanya gue baik deh, makanya gue perhatian gitu ya. Walaupun sebenarnya dia nggak lucu, akhirnya trying so hard to be lucu, akhirnya jadi kagok, jadi nggak, kok Jayus ya, kok nggak ini ya gitu ya. Dan orang punya kemampuan untuk detect authenticity, itu dia, jadi harus otentik gitu ya. Personality jadi itu. Orang berpisah juga karena personality gitu ya. Ketika pacaran baik-baik aja karena masih pura-pura, berapa lama sih ketemu dalam seminggu gitu ya, selama pacaran gitu ya. Jadi ya udah begitu nikah ketemu tiap hari gitu ya, ketemu aslinya, dan itu yang bikin bubar. Gue nggak cocok, ternyata ini orangnya keras banget, ini ngotot banget dan lain sebagainya. Personality itu tidak keluar di depan, sehingga itu yang bikin bubar. Jadi orang stay ataupun bubar, berpisah, itu juga salah satunya karena personality. That's why makanya brand juga harus ngebangun personality-nya untuk bisa berada di level yang ini. Nah, personality ini juga yang bikin orang secara logis nggak kompetitif, itu bisa kepilih gitu ya. Karena bisa aja, dia sebenarnya nggak ganteng ya, kayak tadi produk, dia sebenarnya produknya sih nggak luar biasa ya, tapi gue udah enak nih, udah nyaman ya. Salah satunya karena personality juga. Orang juga sama, dia sebenarnya nggak ganteng gitu, nggak kaya, nggak baik gitu ya. Bukan nggak baik sih, nggak ganteng, nggak kaya gitu ya. Tapi dia tuh baik, dia tuh lucu. Itu kan personality. Itu akhirnya jadi punya peluang gitu ya. Nah, yang harus diingat juga, personality itu nggak harus selalu bagus. Ini yang paling sering juga orang kecele ya. Kalau terlalu sempurna, jadi nggak kerasa human otentiknya gitu ya. Tapi juga jangan super negatif gitu ya. Bahaya juga kalau super negatif. Jadi soft flow tuh nggak apa. Contoh apa sih? Contoh, dia belak-belakan banget gitu ya. Itu kekurangan yang masih oke gitu ya. Lihat deh karakter di AADC ya. AADC itu semuanya punya flow. Kalau lihat si Cinta ya, Dian Sastro ya, itu kan gengsian gitu. Cewek gengsian banget, judes lagi, itu flow gitu. Tapi bukan flow yang fatal gitu, flow yang justru itu yang membuat dia makin menarik, makin gemesin gitu ya. Jual-jual mahal. Ada lagi Rangga yang dingin, cuek, nggak berempati, sombong gitu ya. Itu flow juga, tapi itu yang bikin jadi seru. Bayangin kalau udah gantengnya kayak Rangga, murahan dalam tanda kutip, maksudnya kayak gampang dideketin, ayo gitu kan, orangnya baik, terus jadi nggak seru gitu. Jadi justru flow ini yang bikin ada drama. Kenapa cewek suka sama bad boy dan kenapa cowok suka sama cewek yang nggak alim-alim banget gitu, supaya ada keseruan yang muncul dan ada dinamikanya, itu akhirnya jadi makin seru gitu. Nah, selanjutnya lagi kita juga harus bangun story gitu ya. Jadi personality-nya itu harus juga tergambar dari story gitu ya. Kalau kita lihat ya,
AADC balik lagi film AADC ceritanya bagus tapi nggak bagus-bagus banget gitu, bukan sesuatu yang wah gila ceritanya unik banget gitu ya. Yang bikin menarik justru adalah drama dari karakternya tadi. Jadi story ini bisa dipakai untuk nge-showcase karakter-karakter personality tadi gitu. Terus kita lihat juga K-pop yang lagi ngetrennya, BTS, Blackpink gitu ya. Apalagi kemarin kan Blackpink baru datang ke Jakarta. Nah, yang bikin menarik itu bukan cuma lagunya ya oke lah, bagus lah ya. Tapi banyak juga yang lagunya bagus. Tapi yang kita lihat dari konser ya, saya nggak ikutan ya, cuma lihat dari video-video yang orang yang nge-share di TikTok dan lain sebagainya bahwa Blackpink ini empat orang ini punya personality yang beda-beda gitu ya, walaupun ada miripnya tapi ada bedanya gitu ya. Itu yang bikin orang tuh jadi jatuh cinta gitu. Jadi story adalah kesempatan orang untuk bisa showcase karakter personality dan bikin kita juga jadi gimana gitu ya. Terus drama juga bisa muncul. Nah terus habis itu ada lagi emotional offer gitu ya. Untuk ngebangun brand love itu emotional offernya apa? Ini pelengkapnya dari logical offer. Intinya adalah apa yang secara emosional bisa kita tawarin untuk konsumen gitu. Contoh misalnya IKEA itu ngomongin make everyday family life better gitu ya. Atau si Nike itu ngomongin soal personal achievement dari determinasi, terus hard work, perseverance, sama si konsistensi gitu. Dove itu ngomongin everybody is beautiful. Ini kan emosional semua, bukan technical gitu. Dan hal yang paling powerful di emotional offer ketimbang logical offer adalah bahwa konsumen ditempatkan sebagai pemeran utamanya. Kalau logical itu ngomongin feature, itu ngomongin brand, itu ngomongin produk. Kalau emotional ini ngomongin si konsumen jadi subjeknya gitu ya. Ini adalah tentang konsumen, bukan pesan-pesan yang egoistik, logical, yang ini loh produk kita hebat gitu. Dan sehingga konsumen bisa lebih tertarik gitu ya. Nah, terus abis itu yang terakhir adalah experience excellence. Experience excellence ini pada akhirnya adalah semua personality, emotional offer, story yang tadi itu harus bisa ditampilin di experience yang berkesan dan emang konsistennya harus sejalan ya. Kalau personality-nya inklusif ya experience-nya juga harus inklusif gitu ya. Kalau personality-nya belak-belakan ya experience-nya juga harus sejalan gitu. Maksudnya apa sih, kayak tadi kalau dia karakternya inklusif ya di experience-nya juga dia harus orang yang ngerangkul, bukan orang yang kayak sorry ya kita eksklusif dan lain sebagainya. Jadi itu penting. Nah, itu bagian kedua. Bagian ketiga, bagian pentingnya masih ada, kita simpen buat episode selanjutnya.